dalam satu masa mengerjakan Iya, tadi 5 ya Pak, 5 iya. bagian. Pak, itu bagaimana cara membagi waktu dan juga Oh, kan kalau ada bagi waktu beberapa itu kan harus bisa bagi waktu dong. Waktu itu cuma 24 jam, nggak pernah lebih, iya, nggak pernah kurang. Jadi dan itu bagaimana kita mengaturnya aja. beda-beda juga kan Pak, ada Ya kan, you legal, have to trust your corporate. people too. You have to delegate. That's why learn more. Jangan jangan pernah malas untuk belajar sesuatu walaupun bukan tugas dan tanggung jawab kita. Kalau tadi berbicara soal Papua, pasti lekat diingatkan kita tentang kekayaan alam Indonesia. Nah, seperti yang kita tahu, kalau di Papua itu ada perusahaan bernama PT Freeport Indonesia. Kali ini saya berkesempatan untuk ngobrol langsung dengan sosok di balik PT Freeport Indonesia, Bapak Tony Wenas. Halo Pak Tony. Halo Fizli, apa kabar? Apa kabar Pak? Baik, saya. Baik, saya juga baik. Sehat ya Pak? Puji Tuhan, alhamdulillah. Puji Tuhan, alhamdulillah. Pak, izinkan saya untuk mengulik sedikit tentang Bapak Tony Wenas nih Pak. Boleh. Boleh ya Pak? Dengan segala senang hati. Terima kasih juga untuk waktunya, meluangkan waktu untuk diskusi dengan Media Nawacita Indonesia ya Pak. Terima kasih sama-sama. Ya Pak, kita pernah ngulik nih sebelumnya kalau Bapak itu suka dengan musik nih. Kenapa akhirnya Bapak memilih jalur karir dibandingkan bermusik? Padahal kan Bapak hobi banget bermusik. Saya bukan hobi bermusik, saya berprofesi sebagai pemusik. Oke. Ada perbedaan. Oke. Kalau hobi itu keluar duit, kalau profesi itu masih mendatangkan Income ya uang. Pak. Saya dari dulu sampai sekarang masih bermusik, tapi memang awalnya saya bermusik betul-betul secara profesional, dan setelah saya selesai kuliah, saya kemudian harus memutuskan Oke. ini jalur mana yang mau diambil. Kan kita nggak tahu what's gonna happen next, kita nggak tahu. Tapi pada saat itu saya merasa bahwa mungkin musik belum terlalu bisa menjanjikan pada saat itu ya. Walaupun ya kalau zaman itu ya saya order main banyak, rekaman juga banyak. Jadi Itu dari kira-kira segi di tahun income berapa, lumayan. Pak? Kira-kira di tahun berapa tuh dulu Pak? Dari saya bermusik itu dari tahun sekitar 77 sampai ke tahun 86, 87 lah. Wow. Jadi kira-kira dalam kurun waktu 10 sampai 12 tahun itu ya lumayan lah, nggak jelek-jelek amat juga ya Tony Wenas. Rekaman beberapa album, ada beberapa band, sering konser dan lain sebagainya. Tapi saya berpikir mungkin pada saat itu berpikir ini nggak sustainable. Oke. Jadi mungkin ada masanya, yaitu yang nggak terlalu panjang lah masanya. Jadi saya akhirnya memutuskan untuk udahlah saya bekerja aja di perusahaan. Oh. Gitu. Akhirnya bekerja di perusahaan di tahun berapa tuh Pak? Tahun 89. Tahun 89. Iya. Padahal kalau dihitung-hitung tadi Bapak bilang 10 sampai 12 tahun, harusnya mungkin Bapak bisa jadi pemusik legend juga ya Pak? Kalau bicara legend mungkin juga udah legend. Tetap legend ya Pak? Legend itu kan berarti udah lama dulu ya. Cuma mungkin kayaknya Bapak terkenalnya memang jalur profesionalnya ya Pak? Iya, Sebagai ya direktur kalau utama. teman-teman saya main band tuh dulu ada ADMS, Faris RM, Deddy Dukun dan lain sebagainya. Oh, sama Jadi ya, Bapak ADMS juga Erwin ya? Gutawa juga teman-teman dulu main band. Wah itu benar-benar legend semua, berarti Bapak Iya. masuk legend sih Pak? Mungkin itu kan biar orang lain aja yang menilai. Tapi saya tidak menyesali itu, karena begitu saya mulai bekerja, saya bukannya meninggalkan musik itu, tapi tidak menjalankan profesi itu lagi. Tapi masih tetap ada sekali dua kali manggung, tapi betul-betul sekali dua kali lah. Mulai lagi kemudian aktif lagi tahun 2000, baru aktif lagi bermusik dengan lebih intens itu ya, setahun bisa 4-5 kali konser lah. Sampai sekarang juga masih, dan masih dibayar. Oh, wow. Masih dong, Wow. musisi itu harus diapresiasi. Iya benar-benar, berarti Bapak memangkas dan membantah kalau pemusik itu nggak ada duitnya ya Pak? Ada duitnya. Ya berarti ada duitnya kan Pak? Iya. Nah Pak, tadi kan Bapak bilang bermusik itu sampai membuat Bapak memilih antara bermusik dan berkarir. Sebenarnya kalau bagi Bapak bermusik itu apa sih yang akhirnya membuat Bapak memilih jalur musik awalnya? Pertama ya saya memang menyukai musik, sangat menyukai musik, dan memang akhirnya diketahui bahwa saya punya talent di situ. Jadi saya bisa
menyanyi dan memainkan alat musik. Menyanyi sambil memainkan alat musik secara bersamaan itu juga nggak banyak yang main piano sambil nyanyi. Dan akhirnya saya lakukan terus itu karena memang saya suka musik. Saya suka mencipta lagu, saya suka mengaransemen lagu. Ya kalau di masa yang lalu ya banyak lah lagu ciptaan saya, banyak aransemen yang saya buat. Saya ciptakan lagu juga buat para penyanyi legend kayak Daniel Sauleka atau Ahmad Albar dan juga Faris RM. Jadi banyak lah, tapi kan ya udah sampai di tahun berapa tadi, tahun 88 gitu udah saya nggak mencipta lagi, saya nggak melakukan aransemen lagi, tapi kalau konser masih suka sekali-sekali pada saat itu, tapi lebih sering lagi mulai tahun 2000. Sampai sekarang ya saya bermusik terus, beberapa waktu lalu juga masih konser lagi ya. Oh, berarti memang musik itu soul ya Pak, lebih ke soul ya Pak? Iya, soul, dan juga saya bilang bahwa saya menerapkan bagaimana kita memimpin sebuah band itu dalam memimpin sebuah perusahaan. Kira-kira hampir sama lah. Dengan konteks yang agak berbeda, scope yang agak berbeda, tapi teori manajemen yang sama. Yaitu bahwa memimpin sebuah band itu adalah memimpin orang-orang yang ahli di bidangnya masing-masing, menjadi suatu tim yang solid, dengan koordinasi yang tepat, supaya menciptakan harmoni yang indah gitu kan. Sama di perusahaan juga seperti itu. Saya bukan seorang ahli yang ahli accounting misalnya. Saya bukan seorang ahli finance, saya bukan seorang ahli bukan geologis, tapi saya harus bisa memadukan semua yang ahli-ahli ini menjadi satu kesatuan yang terintegrasi, terkoordinasi, supaya menghasilkan suatu hasil yang tepat sesuai dengan rencana perusahaan, yaitu harmoni yang indah tadi. Wow, nah ini menarik banget nih Pak. Tadi Bapak menyampaikan dari musik sampai akhirnya memadukan dengan bagaimana dalam kepemimpinan ya Pak. Ya, dan lakukan itu semuanya dengan with heart ya. Ya, semua dengan sama hati ya, kayak Pak. kita, itu harus dengan hati, bukan dengan intimidasi atau dengan otoriterisme, atau itu saya tidak memilih seperti itu. Jadi Pak, tadi kalau misalkan kita sempat menyenggol pada leadership, kita boleh tahu nggak Pak, awal akhirnya Bapak memulai karir itu di tahun 89, apakah dari Freeport langsung atau sempat berkarir Oh enggak, sebelumnya? saya bekerja udah di 10 perusahaan multinasional. Okay. Saya mulai di oil and gas, Arco Oil and Gas, kemudian saya pindah ke bank asing juga. Dari situ saya pindah ke grup Bakri yang bermitra dengan asing juga di situ. Kemudian dari situ saya ke Pacific Satelit Nusantara. Itu juga perusahaan satelit yang bermitra dengan asing, dan juga setelah itu baru saya ke Freeport Indonesia. Oh, oke. Saya ke Freeport Indonesia, kemudian dari Freeport Indonesia saya keluar, saya menjadi dirutnya Vale Indonesia. Dari situ kemudian saya pindah ke Riau Andalan Pulp and Paper, jadi dirut di situ, dan jadi country head di Intrepid Mines. Balik lagi ke RAPP ya, atau April Group sebagai managing director di situ, dan dari situ saya kembali lagi ke Freeport. Nah, kalau kita riset kan sebelumnya Bapak menjadi lulusan hukum ya Pak? Iya, Fakultas Hukum. Nah, berarti awal karirnya di bagian legal dulu atau memang? Awal karir di bagian bidang legal. Oh, dari legal akhirnya dipercaya menjadi dirut ya Pak, tadi Bapak sampaikan beberapa. Itu bisa dibagikan nggak tipsnya ke kita Pak? Integriti apa yang kita miliki sampai akhirnya bisa mencapai karir menjadi seorang direktur utama dari, apalagi dari legal ya Pak? Itu kan jadi gini, bukan apalagi dari legal, justru dari legal gitu. Enggak juga sih sebenarnya, enggak harus. Dari latar belakang apapun juga lah. Apakah itu accountant, apakah itu geologis, apakah itu dari legal, apakah itu dari mine engineer, semuanya bisa menjadi pimpinan perusahaan. Bukan yang nggak bisa. Oh kalau dari legal tuh susah, enggak juga, banyak juga perusahaan yang Michael Obama jadi presiden, he's a lawyer. Berarti he was a lawyer. Harus lulusan MBA ya Pak? Enggak harus. Jadi intinya adalah bahwa dalam setiap kita bekerja di perusahaan, kan tujuan perusahaan itu yang harus dicapai, bukan tujuan departemen. Jadi walaupun kita kerja di bagian accounting, bukan hanya masalah pembukuan itu aja yang kita perhatikan, tapi we have to see the objective of the company.
Dan dengan itu kita berpikirnya kan harus lebih luas, tidak kacamata kuda ansih kepada, oh ini kan tugas dan tanggung jawab saya cuman ini, jadi saya berpikirnya di situ aja. Itu menurut saya salah. Iya, di situ kita punya tugas dan tanggung jawab, kita pikirkan di situ fokusnya. Tapi kita juga harus memikirkan hal-hal lainnya kan. Dan saya selalu mengatakan bahwa kalau kita dikasih kerjaan oleh atasan kita, oleh perusahaan, jangan pernah bilang, aduh itu bukan kerjaan saya, aduh itu bukan bagian saya, atau aduh saya nggak bisa lakukan itu. Terima aja dulu pekerjaannya, tugasnya terima dulu. Bisa, bisa. Apa sih yang nggak bisa gitu kan? Apakah setelah itu kemudian kita cari tahu kepada rekan kita, yang ini gimana sih? Itu soal lain, apalagi sekarang mau cari tahu, everything is on the internet. Jadi kalau kita hanya terpaku pada apa yang menjadi tupoksi atau tugas dan tanggung jawab kita saja di situ, ya you're gonna stay there forever. Tapi kita harus berpikir, see the bigger picture lah. Supaya pasti kan menambah pengetahuan kita. Setiap hari saya sampai hari ini saya masih belajar. Maksudnya masih belajar adalah saya harus mencari suatu pengetahuan tambahan baru setiap hari. Apakah itu lewat internet atau lewat yang lainnya, lewat bacaan dan lain sebagainya, suatu hal yang baru. So we have to always learn something new every day. Jangan kita diam di comfort zone kita. Oh, kita punya area cuman segini, ya udah ini aja saya master. Yang lain-lainnya saya nggak peduli. Ya nggak bisa begitu juga. Menarik nih. Berarti kan pada proses Bapak menjadi dalam kepemimpinan Bapak sekarang, kalau kita kaitkan dengan PT Freeport sendiri kan itu dalam riset saya sih memiliki sekitar dalam perusahaan itu 30.000 karyawan. 30.000 karyawan. Saya dulu mulai di Freeport sebagai superintendent bidang legal. Oh, oke. Habis itu saya diserahi tanggung jawab lagi menjadi vice president di bidang legal dan hubungan pemerintahan. Habis itu ditambahkan lagi tanggung jawab untuk corporate communication. Ditambahkan lagi untuk security, ditambahkan lagi untuk tax. Jadi akhirnya saya legal, corcom, tax, security. Oh, itu ditambahkan ya Pak, bukan pindah ya berarti? Bukan, ditambahkan. Jadi portofolio saya adalah ya bisa dibilang besar sekali pada saat itu. Dalam satu masa mengerjakan tadi 5 ya Pak, 5 bagian. Pak, itu bagaimana cara membagi waktu dan juga kan kalau ada bagi beberapa waktu itu kan harus bisa bagi waktu dong. Waktu itu cuma 24 jam, nggak pernah lebih, nggak pernah kurang. Jadi bagaimana kita mengaturnya aja. Beda-beda juga kan Pak, ada ya legal, kan you have to corporate. trust your people too, you have to delegate. Kan ada ya prinsip-prinsip ekonomi seperti itu. Atau prinsip-prinsip manajemen seperti itu. Trust but verify. Dan ada juga delegate. Saya selalu mengatakan bahwa pemimpin yang kalau dia tidak mau delegate, maunya lakukan sendiri semuanya, pasti akan kewalahan. Tapi kan harus delegasi. Delegasinya bagaimana? Delegasinya adalah kita bina tim kita supaya bisa didelegasikan. Kalau belum bisa didelegasi, ya kita buat sampai bisa didelegasikan. Tapi tentu ada dengan beberapa parameter ya. Tapi tetap delegasi. Jadi bukan semuanya harus tanganin sendiri. Tapi tanggung jawab tetap berada di pemimpin. Iya. Nah, tadi kalau dalam kepemimpinan di Freeport kan pasti ada mungkin tantangannya ya Pak. Dari Bapak awalnya mungkin dari legal, corporate communication sampai akhirnya di kan berarti ada pengalaman, proses dan tantangan yang bertambah ya Pak. Oh ya. Ya, tapi itu tadi tantangannya adalah pasti ada yang bertambah. Tapi kalau kita memulainya dengan, kalau dulu saya bidang legal gitu sebagai senior attorney perusahaan ini, saya hanya mikirin soal legalnya aja, ya mungkin saya nggak diserahi tanggung jawab mengenai yang lain. Tapi karena saya memikirkannya juga termasuk bagaimana ini mengkomunikasikannya kepada publik, bagaimana dampaknya terhadap perpajakan, bagaimana kemudian ini menjelaskan kepada pemerintah, itu kan semuanya harus dipikirkan dari awal, dipikirkan sehingga begitu ketemu tanggung jawab itu udah bukan hal baru gitu loh kan. Isunya sudah bukan hal baru, tanggung jawabnya hal baru, tapi isu yang ada di situ sudah kita pikirkan sejak lama kan gitu ya. That's why learn more. Jangan pernah malas untuk belajar sesuatu walaupun bukan tugas dan tanggung jawab kita.
Kalau tadi kita bahas ya tantangan, sekarang kita bahas dari achievement nih Pak. Dengan sepak terjang Bapak selama di Freeport kan akhirnya Bapak mendapatkan beberapa achievement, termaksud kemarin dari Media Nawacita Indonesia juga memberikan Bapak penghargaan di Nusantara Award ya Pak. Dan Nusantara Award itu kan terkait dengan kebudayaan. Menurut Bapak sebagai seorang musisi dan juga seorang pemimpin, bagaimana sih pentingnya kebudayaan bagi perusahaan dan juga kita sehari-hari? Jadi begini, kalau menurut saya, pertama-tama saya terima kasih kepada Nawacita yang sudah memberikan saya penghargaan Nawacita Award atau Nusantara Award ya di bidang kebudayaan. Saya mau bilang bahwa saya tidak pantas mendapatkannya, tapi ini sudah dikasih, ya mungkin pantas juga, tapi I'm not going to be menjadi jumawa atau apa karena itu, tapi terima kasih. Kebudayaan menurut saya gini, kalau dari apa yang pernah saya pelajari dan saya baca, itu kan budaya itu adalah berdasarkan suatu kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam satu lingkungan masyarakat. Satu lingkungan masyarakat tertentu yang kemudian dipraktekkan dengan nilai-nilai positif ya. Nilai-nilai positif dan dipertahankan terus dalam membina kelangsungan dari komunitas tersebut. Kelangsungan itu adalah kelangsungan dari sisi kekerabatan, kelangsungan dari sisi kehidupan, kelangsungan ekonomi, dan lain sebagainya. Ini biasanya dalam setiap masyarakat ada itu. Nah, kalau kita bicara kebudayaan di Indonesia, kebudayaan di Indonesia itu banyak sekali. Saya bisa bilang ribuan. Ya. Kalau saya sebagai musisi, saya ketua umum PAPRI juga, Persatuan Artis Penyanyi Pencipta Lagu Republik Indonesia. Alat musik tradisional Indonesia itu ada 3.000. Kalau bahasa di Indonesia ada sekitar 1.000 sekian. Di Papua aja 250 suku. Dan masing-masing kan punya budayanya masing-masing. Tapi kemudian budaya-budaya ini berasimilasi atau bersinggungan dengan budaya yang lainnya. Sehingga kemudian mulai menciptakan budaya yang lebih besar lagi. Ini menurut pendapat saya mungkin salah loh. Saya bukan ahli budaya. Menjadi suatu budaya yang lebih besar lagi, kemudian menjadi budaya Nusantara. Tapi kan sebenarnya budaya Nusantara itu kan bungkusnya saja. Ya. Tapi ke bawahnya dia ada punya spesifik hal-hal yang spesifik dari masing-masing daerah. Tapi nilai-nilai itu biasanya tidak terlalu berbeda jauh. Nilai-nilainya ya, caranya berbeda jauh. Tapi nilai-nilainya biasanya apa yang nilai-nilai yang ada di Papua dengan apa yang nilai-nilai yang ada di Aceh biasanya hampir sama. Itulah yang membuat kita Nusantara tetap bersatu sampai dengan sekarang. Adalah punya nilai-nilai yang hampir sama, yang punya tujuan yang sama. Itulah kan ada Sumpah Pemuda dulu, kemudian ada Yong Celebes, Yong Sumatera, Yong Java dan lain sebagainya bersatu kemudian jadi satu. Dan inilah dan para founding father kita kemudian berhasil mempertahankan itu dan menciptakan suatu rumusan yang menjadi dasar dari undang-undang dasar kita, yaitu Pancasila kan. 5 sila yang ada di Pancasila itu betul-betul menjadi payung kemajemukan dari Indonesia dengan budaya yang berbeda-beda, tapi kemudian mengerucut menjadi suatu budaya Nusantara atau budaya Indonesia. Nah, sementara dalam perusahaan juga kami memiliki budaya corporate culture. Ya. Corporate culture itu dibuat dari apa? Dari nilai-nilai. Kalau di Freeport Indonesia nilai-nilainya adalah kita singkat sebagai sincere, safety, integrity, respect, commitment, and excellence. Nah, ini kemudian nilai-nilai ini membuat corporate culture kita. Dan corporate culture kita adalah budaya dalam perusahaan yang kita jaga terus berdasarkan nilai-nilai yang tadi itu. Saya sering mengatakan bahwa Freeport Indonesia adalah one big happy family. Suatu keluarga besar yang bahagia. Dalam keluarga itu perbedaannya dengan komunitas yang lain adalah dalam keluarga itu pasti ada kasih sayang. Yeah. Ada cinta di situ, ada saling menghargai, ada saling mengingatkan, ada saling menegur. Kadang-kadang suka berantem juga, tapi pasti berbaikan kembali.
dan hal-hal lain sebagainya, sehingga membuat kita lebih bisa mencapai tujuan dengan mempraktekkan nilai-nilai yang tadi saya sebutkan, yaitu sincere dalam keberagaman di Freeport Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke, dan ada mungkin lebih dari 10 negara yang warga negara dari luar Indonesia yang bergabung dalam sebagai karyawan di Freeport Indonesia. Dan itulah yang membuat kita menjadi modal utama kita, yaitu keberagaman, tapi kita adalah satu dalam satu keluarga besar yang bahagia ini. Wah, keren sekali Pak. Terlalu panjang ya jawabannya? Enggak, keren dong Pak. Justru ini nanti kalau dipotong-potong jadi informasi yang baik untuk anak muda, terutama yang penonton kita nih Pak. Nah, terakhir Pak, Bapak kan sudah memiliki banyak achievement dalam memimpin di PT Freeport Indonesia. Nah, boleh dong Pak kasih kayak tips and trick ataupun wejangan nih kepada anak muda supaya berani bermimpi dan mengeksekusi ini Pak. Pertama adalah bahwa jangan pernah punya rasa rendah diri. Bukan juga tinggi hati, tapi jangan pernah merasa rendah diri, jangan pernah merasa tidak sanggup melakukan sesuatu. Jadi tetap harus punya semangat dan rasa percaya diri yang cukup, jangan berlebihan juga. Kalau over pede nanti mungkin bisa backfire gitu ya. Tapi dengan rasa percaya diri yang cukup, dan lakukanlah segala sesuatu itu dengan jujur, disiplin, fokus, dan tulus. Orang mungkin tulus itu apa ya? Penyanyi? Bukan. Tulus itu adalah, kalau dalam pekerjaan adalah bagaimana kita melakukan pekerjaan itu adalah untuk kepentingan pekerjaan itu sendiri. Jadi bukan untuk mendapatkan promosi atau mendapatkan kenaikan gaji atau mendapatkan pamrih supaya dipuji, supaya disenangi atasan, bukan untuk itu. Adalah you just get it done, just because you have to get it done. Wow, keren. Thank you Pak. Terima kasih untuk wejangannya. Terima kasih juga untuk waktunya sudah mau sharing di podcast Media Nawacita Pak. Terima kasih juga Fizli, terima kasih Media Nawacita. Iya, semoga Bapak sehat selalu. Semoga Fizli juga dan seluruh tim di Nawacita Media itu juga sehat selalu. Amin. Dan berbuat sesuatu yang lebih lagi buat bangsa dan negara ini. Ini siap dibimbing loh Pak kita semua, supaya nanti kita bisa berbuat lebih banyak lagi untuk negeri, sama seperti Freeport yang sudah berbuat banyak untuk Papua. Amin. Papua dan Indonesia. Papua dan Indonesia. Nah, untuk selengkapnya nanti teman-teman bisa langsung nonton di podcast Media Nawacita Indonesia.